Selamat pagi anak-anak kelas 2E yang Ibu Eko sayangi dan Ibu Eko banggakan. Apa kabar hari ini? Tentunya kalian kabar baik di rumah ya. Bu Eko di sekolah juga kabar baik. Pada pagi hari ini Selasa tanggal 22 September 2020, Bu Eko akan melanjutkan tema 2 subtema 3 ya, PB 1, 2 dan 3. Coba kamu buka ya halaman 99, buku tema halaman 99, buku tema 2. Kita akan belajar subtema 3 mengenai bermain di sekitar sekolah ya. Anak-anak tentunya suka bermain bukan ya? Bermain di sekitar sekolah. Nanti kamu kalau sudah masuk sekolah akan bermain di sekitar sekolah kalau waktu istirahat ya. Sudah kamu alami waktu di kelas 1 bagaimana bermain di sekolah, bermain di sekitar sekolah. Tentunya sangat menyenangkan bukan ya? Banyak teman dan banyak permainan yang kita mainkan di sekolah. Namun kalian harus tetap ingat ya, tidak lupa waktu kalau bermain di sekolah. Kalau waktunya istirahat masuk ya segera masuk. Jangan sampai kesenangan bermain di rumah di sekolah, maaf, kalian tidak tahu waktunya masuk tidak masuk ya, jadi dimarahi bu guru. Jadi bermain di sekolah tidak boleh dilakukan pada jam pelajaran, tetapi pada saat istirahat ya. Perhatikan, bermain tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Ya, tentunya sekolah kita sangat nyaman untuk bermain, juga untuk belajar ya. Karena saat ini waktu pandemi ya, jadi kita belajar dan bermain di rumah. Kita lanjut halaman 101. Kita belajar tema 2 subtema 3 PB1 ya. Di dalam PB1 ini kita akan bermain di halaman sekolah ya. Yang kedua, pembagian dengan pengurangan berulang. Yang ketiga, menggambar ekspresi. Dalam pembagian dengan pengurangan berulang ya, nanti perhatikan ya, kalau di PB subtema 1 dan 2 itu kita belajar penjumlahan berulang atau perkalian. Di PB sub 3 ini kita akan belajar pembagian ya. Nah, sebelum belajar kita wajib berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan ya atas karunia-Nya yang sudah kita nikmati sampai detik ini ya. Kita mulai dengan pelajaran kembali ya, berdoa bersyukur atas kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Perhatikan anak-anak, di halaman 101 ya, kita mengamati gambar ya. Di situ ada gambar sekolah ya, sebuah sekolah, halaman sekolah dan anak-anak yang sedang bermain ya. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Menurut kalian cerita apa yang sesuai dengan gambar di samping ya? Cerita apa yang sesuai dengan gambar di samping? Ya. Di situ ada gambar sekolah ya. Kemudian pohon-pohon halaman sekolah yang bersih di mana anak-anak sedang bermain. Coba kalian membuat ya 5 pertanyaan terkait gambar di samping. Mari kita membuat bersama-sama ya, nyimak ya. Nah, di manakah anak-anak bermain? Nah, pertanyaan 1, di manakah anak-anak bermain? Jawabnya apa? Di halaman sekolah.
ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Anak-anak bermain apa? Atau apa yang dimainkan anak-anak di halaman sekolah? Nah, jawabannya ada yang lompat tali, ada yang bermain kelereng, ya, bermacam-macam sepak bola. Nah, itu. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pohon apa saja yang ada di halaman sekolah? Nah, di situ ada banyak macam pohon, ya. Bisa kamu jawab pohon kelapa, ya, pohon niur atau pohon mangga, bunga-bunga, ya. Terserah kalian, ya. Itu pertanyaan yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat. Anak-anak memakai seragam apa? Atau apa yang dipakai anak-anak? Seragam apa yang dipakai anak-anak? Seragam apa yang dipakai anak-anak? Itu bisa juga, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian tulis nanti di buku, ya, di buku latihan bahasa Indonesia. Membuat 5 pertanyaan sesuai gambar halaman 101. Jelas ya? Lanjut halaman 102. Halaman 102 ada teks bacaan, ya, tentang bermain di sekolah, ya. Nah, kita baca bersama-sama, ya. Jam istirahat telah tiba. Anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Titus, Wayan, dan Ahmad bermain kelereng. Mereka bermain di tepi halaman sekolah. Tepi itu pinggir, ya. Kelereng disusun ke dalam sebuah kotak. Setiap pemain harus menembak ke arah kotak untuk meraih kelereng di dalamnya. Kelereng gacuan tidak boleh tertahan di dalam kotak. Apa ya kelereng gacuan artinya di sini anak-anak? Kelereng yang untuk untuk bermain, ya, pokoknya, ya, yang untuk bermain. Mereka bertiga sepakat tidak boleh curang, ya. Jadi kalau bermain bersama teman tidak boleh curang, ya. Harus jujur dan harus rukun, tidak boleh bertengkar, ya. Sementara itu, Melani dan beberapa temannya juga bermain di halaman. Mereka bermain petak umpet, ya. Kalau dalam bahasa Jawa, petak umpet itu bermain delik-delikan, sembunyi-sembunyian, ya. Bermain petak umpet sangat menyenangkan. Mereka bermain dengan hati gembira. Beberapa anak bermain bola di lapangan, ya. Bila bola dioper, digiring, ya, dan ditendang ke gawang. Namun mereka tetap berhati-hati dalam menendang, ya. Bagaimana hasil perkiraan kalian dalam mengamati gambar tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kalian baca? Ya, jadi gambar bacaan barusan itu sesuai dengan gambar yang ada di halaman 101. Jadi kalian nanti tugasnya membuat 5 pertanyaan, ya. Selanjutnya, ya, nih, menjawab soal yang berkaitan dengan teks. Apa nama permainan yang dimainkan Wayan? Permainan apa tadi yang dimainkan Wayan? Coba siapa bisa? Kelereng, pinter. Di mana anak-anak kelas 2 bermain? Di halaman sekolah. Lanjut halaman 103. Kapan anak-anak kelas 2 bermain? Waktu istirahat, ya, waktu istirahat anak-anak bermain, ya. Nomor 4, permainan apa saja yang dilakukan anak-anak kelas 2? Ya, tadi ada petak umpet, ada kelereng, ada sepak bola, ya, bermain bermacam-macam permainan yang bisa kalian lakukan di halaman sekolah, ya. Nomor 5, bagaimana anak-anak bermain bola? Nah, mereka menggiring bola, ya, kemudian dioper ke temannya, ya, kemudian ditendang menuju gawang seperti itu. Lanjut, ada percakapan antara Wayan Togar, ya. Di situ
mengenai tentang pembagian. Kita akan menuju pelajaran matematika mengenai pembagian. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang, kalau pembagian pengurangan berulang. Ya, perhatikan. Togar, ayo kita bermain kelereng, kata Wayan ya. Togar menjawab, ayo, aku punya 12 butir kelereng. Yang 11 aku taruh di lingkaran. Wayan menjawab, aku punya 10. Yang 9 aku taruh di dalam kelereng. Nah, kemudian Togar menjawab lagi, baiklah, berarti kita ada 20 butir kelereng di dalam lingkaran. Aku bagi menjadi 5 baris. Ya, jadi kelereng 20 dibagi menjadi 5 baris. Perhatikan halaman 103 yang bawah. Ada 5 buah kotak. Ya. Kotak itu isinya 4, 4, 4, 4. 4-nya 5 kali. Ya, kalau perkalian 5 kali 4. Ya, kalau perkalian. Kalau pembagian tadi jumlah kelerengnya 20, ya kan, Togar dan Wayan. Kemudian di situ kotaknya ya menjadi 5 kelompok, pakailah pengurangan berulang ya. Kemudian bawahnya 20 dikurangi 5, kurangi 5, kurangi 5, kurangi 5 sama dengan 0 ya. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. 5 kotak isinya 4 ya. Jadi 20 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 sama dengan 0 atau habis. Ya, jelas ya. Jadi kita melakukan pengurangan dengan angka 5 sebanyak 4 kali ya. Perhatikan. Kita lanjut halaman 104. Ya. Di situ ada 5 buah soal. 4 buah soal. 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 1, semuanya ambil pensil. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Ambil pensil ya. Bagaimana cara membagi 24 penghapus untuk 4 orang anak? Ya. Jawabnya 24, tulis ya, dikurangi 4. Dikurangi 5, maaf. Maaf keliru. Bagaimana, saya ulang ya, saya ulang. Nomor 1, bagaimana cara membagi 24 buah penghapus untuk 4 orang anak ya. Nah, coba perhatikan setiap anak ya mendapat berapa nanti ya. 24 dikurangi 4 ya. Kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4. 4-nya ada berapa sehingga habis ya, 24-nya habis dikurangi 4 tadi ya. Coba perhatikan ya, 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 ya, hasilnya 0. Kemudian 4-nya kamu hitung ada berapa. 20 kurangi 4 berapa? 24 dikurangi 4 berapa? 20 ya. 20 dikurangi 4 lagi berapa? Siapa bisa? 16 ya. 16 kurangi 4 lagi sama dengan 12. 12 dikurangi 4 lagi sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadinya habis ya. Jadi 4-nya kamu hitung ada berapa? Siapa bisa? Ada 6 ya, pasti ada 6. Coba kamu tulis ya, nomor 1 ya. Jadi 24 dikurangi 4 sebanyak 6 kali. Nah, jadi hasilnya 6 ya. Nomor 2, coba perhatikan. Setiap 18 penggaris ya, sebanyak 18 penggaris akan dimasukkan ke dalam 6 kotak. Jika setiap kotak memuat penggaris sama banyak, berapa banyak penggaris dalam kotak atau tiap kotak?
Caranya jawab ya, tulis semua. 18 dikurangi 6. Berapa 18 kurangi 6? 12. 12 kurangi 6 berapa? 6. Ya. 6 kurangi 6 berapa? 0. Ya. Jadi 6-nya ada berapa? 3. Pinter ya. Jadi 18 dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6 sama dengan 0. 6-nya ada 3. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Pinter semua. Ya. Kita lanjut. Nomor 3. Ada 21 buku yang akan dimasukkan ke dalam 3 buah tas. Jika setiap tas memuat buku yang sama banyak, berapa banyak buku dalam tiap kotak? Ya. Caranya sama dengan nomor 1 dan 2. 21 dikurangi 3 ada berapa? 18. Kurangi 3 lagi ada berapa? 15. Kurangi 3 lagi ada berapa? 12. 12 kurangi 3 ada berapa? 9. 9 kurangi 3 ada berapa? 6. 6 kurangi 3 sama dengan berapa? 3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Pinter ya, 0. Jadi 21 ya dikurangi 3 sebanyak 7 kali sama dengan 0. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7. Pinter. Sudah ya? Ada yang ketinggalan? Nah, kalau tidak kita lanjut nomor 4. Pak Ujang membawa 35 buah pensil. Bagaimana cara membagi pensil-pensil tersebut sama banyak untuk 5 orang anak? Ya. Caranya ya sama dengan nomor 1, 2, dan 3. 35 dikurangi 5. Sama dengan berapa? 30. Kurangi 5 lagi. Berapa? 25. 25 kurangi 5. 20. 20 kurangi 5. 15. 15 kurangi 5. 10. 10 kurangi 5. 5. 5 kurangi 5. 0. Ya, jadi 5-nya ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jelas sampai di sini? Kita lanjut. Soal juga ya, mengisi titik-titik dengan jawaban yang sesuai. Halaman 104 yang bawah. Nyimak semua, pensil dipegang. Ya. Nomor 1. 8 kurangi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Habis kan? Jadi 8 dibagi 4. 4-nya ada berapa? 2. Nah, isinya berarti 2. Ya. Sama caranya dengan yang soal cerita di atasnya tadi. Nomor 2. 12 kurangi 3. Kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3 sama dengan 0. 3-nya ada berapa? 4. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya, caranya seperti itu. Nanti kamu kerjakan sampai dengan nomor 10 halaman 105 ya. Di nomor 6, 7, 8, 9 belum ada bilangannya ya. Kalau nomor 1 sampai 5 sudah ada bilangannya, tinggal menghitung ya. Coba kamu lihat halaman 105 nomor 6. 28 kurangi berapa ini Bu? Ya, titiknya ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 24 dikurangi 7. Kurangi 7, kurangi 7, kurangi 7. Kok bisa 7? Karena 24 titiknya ada 4 itu dibagi 4. Nah, 28 dibagi titiknya ada 4 itu berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7 ya. 7 kali 4. Nah, sebenarnya pembagian itu kebalikannya dari perkalian ya. Jadi nomor 6 perhatikan, titiknya ada 4, berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7 ya. 7, 28 kurangi 7, kurangi 7, kurangi 7, kurangi 7 sama dengan 0. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4.
ya. 7-nya 4 kali. 7 kali 4 atau 4 kali 7 sama dengan, jelas ya, 28. Sekarang nomor 7. Titik-titiknya tidak ada, ya. Titik-titiknya tidak ada. Ini bagaimana, Bu? Ya. Sekarang nomor 7 titik-titik, ya, dikurangi 11 kurangi 11 kurangi 11 kurangi 11 sama dengan berapa itu? 1 2 3 4, ya. Berarti kamu jumlah saja 44, 11-nya kali 4, 44. Jadi nomor 7 44 kurangi 11 kurangi 11 kurangi 11 kurangi 11 sama dengan kosong. Ya toh? Jadi 44 dibagi 11 sama dengan 4, ya, gitu. Nomor 8. Nah, kosong lagi, Bu. Titik-titiknya enggak ada isinya, ya. 60 kurangi berapa ya? 3 kali. Nah, jadi titik-titik dibagi 20, isi saja 20, ya. 60 kurangi 20, 40. Kurangi 20 lagi, 20. Kurangi 20 lagi, kosong, ya. Jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3. 20-nya ada 3. Nomor 9. Ada yang ketinggalan? Tidak ya? Nomor 9, 80 enggak ada isinya lagi, Bu, ya. Coba, jadi titik-titik dibagi 40. 40-nya kamu isikan di situ, ya. Karena perkalian pembagian itu hanya kebalikannya, ya. 40 isikan di situ. 80 dikurangi 40, ya 40. Kurangi lagi 40, kosong. Jadi 80 dibagi 40 sama dengan berapa 40-nya? Ada berapa? 2, ya. Nah, kamu isi 2. Yang terakhir enggak ada isinya, Bu, bilangannya. Nomor 10, ya. 12, 12, 12, 12, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada itu. Jadi 72. Nah, kamu isikan di nomor 10. 72. Ya. Yang paling belakang ada 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jelas ya? 12-nya kamu hitung ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tidak usah berpikir tapi langsung aja di situ sudah ada, ya. Kamu simak saja antara penjumlahan dan perkalian dan pembagian itu kebalikannya, ya. Kita lanjut menyebutkan alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Nah, anak-anak, kamu senang menggambar bukan? Ya, kalau senang menggambar, alatnya itu apa saja? Kamu tulis di situ ya. Pinter. Kemudian menyalin gambar. Nah, ada gambar bintang. Tetapi di dalam gambar bintang itu terdapat lingkaran-lingkaran. Dan di dalam lingkaran ada sepertinya kelereng atau apa ya. Persiapkan alat dan bahan yang telah kalian sebutkan di atas. Ya, salin gambar di samping di buku gambar. Kamu warnai sesuka hatimu, ya. Menggambar ekspresi sesuka hatimu, menggambar bintang warnanya sesuka hati, ya. Jelas ya. Lanjut halaman 106. Nah, ada refleksi, kamu jawab seperti biasanya refleksinya, ya. Kita lanjut. PP1 sudah selesai, lanjut PP2. Di dalam PP2 kita akan membuat pengamatan wujud benda, ya. Kemudian bermain tarik tambang, menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya. Pengamatan wujud benda, ya. Di tema 2 subtema 1 kita sudah belajar mengenai wujud benda, ya. Wujud benda yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Jelas ya? Masih ingat? Ya, itu kita akan mengamati itu, ya. Jadi kita lanjut dengan belajar PP2, ya, mengamati gambar tentang kerapian seragam sekolah. Nah, di halaman 107 ada 2 orang anak, ya. Satunya baju rapi, yang satunya bajunya tidak rapi, ya. Yang rapi kelihatan ganteng, ya. Yang tidak rapi sambil tertawa, ya. Penampilan yang berbeda dari 2 orang anak.
Kira-kira yang bisa dicontoh adalah yang mana? Yang pertama. Yang kedua tidak rapi, ya, tidak boleh dilakukan di sekolah. Kalau kita sekolah yang harus nurut aturan yang nomor 1, ya, memakai seragam putih merah dengan rapi, ya. Sudah tali sepatunya amburadul, tidak ditalikan, ya. Penampilan yang kalian pilih nomor 1. Lanjut halaman 108. Ya, halaman 108 kita mengamati air sabun. Kalau kamu mandi pakai apa? Sabun, ya. Kita mencuci juga memakai sabun, cuci tangan. Kita mandi, mama mencuci, ya, pakai sabun sendiri-sendiri, ya. Di halaman 108 ada bacaan mengenai mengamati air sabun. Ana mengamati air sabun. Dia mengamati dengan hati-hati. Halo Ana, ya. Air sabun bisa dibuat menjadi gelembung-gelembung air. Sabun merupakan wujud benda padat, ya. Benda padat tidak mudah menempati ruang. Air merupakan wujud benda cair. Masih ingat ya contoh-contoh benda padat, cair, dan gas, ya. Benda cair memiliki sifat menyerupai wadahnya. Air taruh botol ya seperti botol bentuknya. Taruh di ember bentuknya seperti ember. Taruh di bak mandi ya bentuknya seperti bak mandi, ya. Jelas ya. Taruh dalam gelas bentuknya seperti gelas. Masih ingat ya. Kalau benda padat, sabun itu ya bentuknya ya sabun, ya, padat. Nah, seperti lemari, meja, kursi itu termasuk benda padat. Masih ingat kan? Gelembung-gelembung air, ya, adalah benda gas, ya. Kalau kamu mandi, gelembung-gelembung yang itu loh, apa namanya, butir-butir air, gelembung-gelembung sabun tadi loh, ya. Itu benda gas, ya. Adalah benda gas. Jika telah melayang, ya, waktu lama akan pecah. Kamu pernah bermain enggak air sabun? Terus disebul, disebul, tahu kan? Nah, akan terdapat gelembung-gelembung air. Lama-lama kan pecah, ya, pecah, hilang. Tuh, Ana menjaga kebersihan saat mengamati air sabun. Dia membersihkan tempat pengamatan sesudah selesai dan dia juga tetap berpakaian rapi, ya. Jadi jika melayang, gelembung air tadi akan pecah lama-kelamaan, ya. Setelah menyimak, catatlah isi cerita yang kalian dengar, ya. Judulnya apa, isi ceritanya apa, kamu tulis kembali di situ dengan kata-katamu sendiri secara singkat, gak usah sama dengan yang ada dalam bacaan. Jelas ya? Lanjut halaman 109. Ya, menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Ana? Yuk, tadi yang dibacakan Bu Guru. Mengamati apa? Air sabun. Benda-benda apa yang diamati Ana? Ya, gelembung-gelembung air, ya. Benda padat seperti sabun, kemudian air, benda cair, ya. Bagaimana Ana menjaga kebersihan saat beraktivitas? Ya, Ana menjaga kebersihan saat beraktivitas, ya, membersihkan tempat pengamatan. Sesudah selesai mengamati, Ana membersihkan. Bagaimana sifat benda cair? Sesuai wadahnya, sesuai tempatnya. Bentuknya sesuai tempatnya. Jadi bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Sekarang bagaimana sifat benda gas? Ya, benda gas, ya, akan hilang, tidak berbau, ya. Bentuknya kalau gelembung-gelembung air bisa kita lihat. Tapi kalau udara yang termasuk benda gas tidak bisa kita lihat. Nah, untuk pengamatan kerapahaman benda ini nggak usah diisi dulu, nanti kalau pas waktu masuk saja, ya. Lanjut halaman 110, mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, tuh sabun cuci, ya. Sabun cuci tangan, ya, bentuk cair. Ini yang gambar yang kedua, air. Yang ketiga dalam kotak biru adalah gelembung-gelembung air yang akan hilang kalau
lama-kelamaan ya, tidak ada wujudnya. Kemudian mengamati gambar anak-anak yang sedang bermain tarik tambang. Bermain tarik tambang di halaman sekolah ini melatih apa anak-anak ya? Melatih kekuatan otot ya, kuat-kuatan, tarik-tarik ya, tali tambang ditarik kelompok 1 dan kelompok 2, saling beradu kekuatan ya. Namanya permainan tarik tambang. Tetapi dalam permainan ini ada aturannya juga loh ya. Jadi harus kita lakukan sesuai aturan ya. Kalian pernah bermain tarik tambang? Ya, pernah, pinter, kuat-kuatan ya. Dalam permainan tarik tambang ya harus dilakukan dengan tertib. Kalau tidak tertib nanti cedera, ada yang jatuh ya karena nggak kuat dengan lawannya akhirnya jatuh ya. Lanjut halaman 111 ya. Jadi kalian pernah melakukan permainan. Sudahkah kalian menaati peraturan tarik tambang? Sudah. Kalau pernah melakukan permainan ini pasti juga melakukan aturannya. Apakah kalian menjaga kebersihan? Iya, kita di mana-mana harus menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, apa saja yang peraturan yang belum kalian taati ya, jadi kalian harus mentaati aturan yang ada. Coba kamu lihat gambar halaman 111 yang ada di gambar depan tadi ya. Bajumu sebaiknya kau masukkan Doni, kamu akan tampak lebih rapi. Baiklah Titus, terima kasih atas nasihatmu. Jadi yang ternyata rapi tadi Titus, yang tidak rapi adalah Doni ya, Doni. Kemudian perhatikan sebelahnya gambarnya. Tali sepatumu sebaiknya kamu jalin dengan rapi, Ana. Betul juga Melani, terima kasih atas pemberitahuanmu ya. Jadi yang talinya tidak rapi sepatunya ternyata Ana. Tetapi Ana di kelas 2E rapi kalau pakai sepatu ya Ana ya. Pinter. Hanya namanya saja sama Ana ya. Jadi kalian harus mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah masing-masing. Lanjut halaman 112. Perhatikan gambar berikut ya, akibatnya apa? Perbuatan-perbuatan yang tertera pada gambar ya, tulis hasil diskusinya ya. Itu ada gambar 1, 2, 3 dan 4. Gambar yang pertama ya, membuang sampah sembarangan. Boleh apa tidak? Tidak boleh ya, padahal ada tempat sampah. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Pinter. Yang kedua ya, gambar sebelahnya ya, bertengkar boleh? Tidak boleh. Yang ketiga, nah ini Pak Guru menerangkan, kalian ngomong sendiri. Boleh apa tidak ini kira-kira? Tidak boleh. Kemudian halaman sebelahnya, nah itu kalau mau pulang sama Bu Guru harus salim dulu ya. Jadi kita harus mempraktekkan memakai seragam yang rapi, aturan-aturan sekolah harus dilaksanakan. Halaman 113. Teman sebangkumu sudah atau belum berpakaian dengan rapi? Itu kamu tegur seandainya diingatkan ya, seandainya kalian ada teman, melihat teman yang tidak rapi memakai bajunya ya. Kemudian menulis tata tertib berpakaian di sekolah ya. Kalian pernah menjadi kelas 1, tentunya sudah tahu aturan yang ada di dalam di sekolah, cara berpakaiannya. Bagaimana kamu tulis 1 sampai dengan nomor 5 ya. Kemudian refleksi halaman 113 bawah kamu jawab. Ya, lanjut PP3 sekarang ya. PP3 itu mengamati gambar ya. Cerita apa yang cocok ya, gambar anak-anak sedang bermain apa itu ya. Bermain apa kira-kira? Itu batu bata ditumpuk kemudian pakai bola ya, pakai bola. Biasanya botol juga bisa ya. Halaman 115 ya. Itu kelompok bermain ya.
Kelompok bermain melempar bola untuk membuat tumpuan batu supaya berantakan, ya, yang terlihat pada gambar halaman 114, ya. Kelompok bermain berusaha untuk menyusun kembali tumpuan batu yang berantakan tadi karena kena bola. Nah, kelompok yang berjaga berusaha menghalangi tumpuan batu tersusun kembali. Caranya dengan melemparkan bola agar kelompoknya yang bermain. Begitu ya, saling bergantian kalau bermain ya. Jadi kelompok pecah piring namanya ya. Pecah piring nama permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat ya. Itu pecah piring ya. Batu yang ditumpuk kemudian kena bola akan berantakan batunya. Itu disebut permainan pecah piring. Permainan pecah piring berasal dari Sumatera Utara ya. Jadi permainannya dibagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 dan harus diundi ya. Siapa yang bermain dulu harus diundi. Nanti bisa bermain waktu olahraga sama Bu Emil ya. Lanjut halaman 116. Diskusi pula dengan teman kata-kata berikut. Tradisional ya. Ya, tradisional kata maknanya apa? Makna itu artinya penjaga, berantakan. Ya, kamu ambil ya. Ada kata-kata yang belum kalian pahami, jika ada tuliskan pada kata berikut ya. Boleh ditulis di sini nomor 4, pecah piring. Permainan pecah piring ya. Permainan batu yang ditumpuk begitu ya. Berantakan, amburadul ya. Kemudian lain lagi boleh ya, kamu cari sendiri nanti dan kamu isi. Terus buatlah kalimat di bawahnya tradisional, permainan tradisional misalnya gitu ya. Kemudian penjaga ya, yang jaga dalam bermain. Berantakan ya, buyar semuanya, itu berantakan artinya ya. Lanjut menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kamu baca. Kamu jawab 1 sampai dengan 5. Apa nama permainan yang dari cerita kalian baca tadi? Pecah piring ya. Bagaimana cara melakukan? Kamu jelaskan. Ya, kelompoknya bagaimana yang berjaga, kemudian cara menghalangi lawan bagaimana, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan ya. Kamu jawab nomor 1 sampai 5 dari bacaan halaman 115 ya. Nah, keragaman benda pada permainan pecah piring, alatnya ya pecahan batu, bola plastik dan tanah ya, tanah tempat untuk bermain. Kemudian alat-alat dan bahan kamu sediakan apa saja, bahannya kamu tulis di sini ya. Ya tulis saja bahannya, pecahan bata, bola plastik ya. Bendanya bagaimana, ciri-cirinya begitu ya. Lanjut halaman 117. Halaman 117 mengenai pengurangan ya. Ada 42 pecahan batu untuk bermain kayu malili. Nah, kalau kayu malili ini biasanya berasal dari mana? Yuk, permainan kayu malili. Tadi pecah piring dari Sumatera Barat. Kayu malili dari Papua ya. Nah, sebenarnya di Jawa juga ada ya. Ada bilang pate lili kalau di Jawa ya. Masing-masing anak mendapat 7 potong. Jadi 42 dikurangi 7 sampai dengan jumlahnya 6 ya. Artinya 42 dibagi 7 sama dengan 6 ya. Begitu ya caranya seperti yang sudah diterangkan Bu Guru. Kemudian contoh yang kedua, 32 bola ya. Tiap 4 bola dimasukkan ke dalam kotak ya, kurangi 4 sampai hasilnya 0 ya. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Lanjut, ada soal, mari kita kerjakan ya. Soal halaman 118 ya, nomor 1 saya beri contoh. Tiap toko olahraga ya memiliki 45 buah kok. Tiap 5 kok disimpan dalam satu slop. Pengurangan berulangnya bagaimana? Kalimat pembagiannya ya.
Jadi 45 kurangi 5 sampai hasilnya 0. Nanti 5-nya pasti dihitung ada 9. Berarti 45 dibagi 5 sama dengan 9. Kamu hitung nanti 5-5-nya ya. 45 kurangi 5, kurangi 5 lagi. Berapa kurangi 5 sampai hasilnya 0. Caranya seperti itu ya. Nomor 2, 42 dikurangi 777 sampai hasilnya 0. Nomor 3, 32 dikurangi 8 sampai hasilnya 0, nanti 8-nya dihitung. Nomor 4, 80 kurangi 10 ya. 10 ya, sampai hasilnya 0. Nanti 10-nya dihitung pasti ada 8. Caranya begitu ya. Kemudian di bawahnya juga kamu kerjakan sama caranya. Cuma nomor 1, 5 dan 10 kurang titik-titiknya ya nak ya. Dikerjakan yang bisa saja. Nah ini alat dan fungsinya. Kalian tentu halaman 119 ya. Halaman 119 masih ingat alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Ya, cat air, kuas ya. Yang untuk tempat cat air itu yang bunder-bunder kecil itu ya. Tuh ya. Kamu isi di situ halaman 119. Kemudian kita lanjut halaman 120. Nah, ya, menggambar berikut di buku gambar kalian ya. Kemudian lambang cabang olahraga basket dan badminton. Ya, boleh kamu gambar. Ya. Buatlah salah satu gambar berikut di buku gambar. Halaman 120. Boleh kamu gambar, kamu beri warna, ya. Kemudian refleksi halaman 120 juga kamu kerjakan. Sampai di sini pelajaran tema 2 ya. Subtema 3, tema 2, subtema 3, PB1, 2 dan 3 ya. Sampai di sini Ibu akhiri. Bila ada pertanyaan boleh japri Ibu Guru. Kalau langsung di rumah ya tanya sama orang tua. Ya, boleh kok telepon Bu Guru. Misalnya halaman berapa yang belum jelas boleh silahkan ya. Telepon atau SMS silahkan. Sampai di sini, Bu akhiri sampai di sini. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Selamat pagi, pesan Bu Guru. Tetap patuh orang tua, jaga kesehatan ya. Selamat pagi, dadah.